Shalom, selamat sore ibu-ibu PWK Gia Parmindo yang dikasihi Tuhan. Kami percaya kita selalu dalam perlindungan Tuhan sehingga kita masih diberi kekuatan dan kesehatan hingga saat ini. Mari kita akan siapkan hati kita mau mulai kebaktian PWK sore ini. Kita memuji, mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian yang mengatakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus melalui dengan darahnya yang kudus, pengorbanannya yang begitu besar pada hidup kita mau serahkan hidup kita sesuai dengan yang Tuhan ingini. Mari kita angkat pujian ini. Kan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal,
bersyukur Tuhan buat sore ini kasih setia Tuhan terus menyertai kami. Kami percaya Tuhan Engkau terus pelihara dan terus Engkau lindungi kami seluruh ibu-ibu PWK Gia Parmindo Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau telah menebus dosa kami. Kami bersyukur buat semua pengorbanan-Mu itu Tuhan. Kami dan akan serahkan hidup kami Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu. Tolong Engkau kami Tuhan, Engkau tuntun jalan hidup kami untuk hari-hari ke depan. Haleluya Tuhan. Sebentar kami mau menaikkan pujian Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati juga semua yang terlibat dalam ibadah sore ini Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati ibu-ibu PWK yang beribadah sore ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan naikkan pujian selanjutnya. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau angkat pujian, mari kita angkat pujian yang menyebutkan membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Mu. Oh, murahkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku disebus oleh-Nya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan kami sudah meninggikan Engkau. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan sudah menebus kami, Tuhan memberikan kami kehidupan yang berarti, kehidupan yang luar biasa. Kami mau meresponi apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami dengan kami terus dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, juga memberkati setiap ibu-ibu di rumah masing-masing, dan kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat yang indah untuk kita bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Ibu-ibu wanita Gia Parmindo yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi orang Kristen yang lahir baru. Kalau tema gereja kita adalah lahir baru, maka saya melengkapi
dan temanya adalah menjadi orang Kristen yang lahir baru. Bagi orang Kristen, istilah lahir baru tentu bukanlah istilah yang asing. Kita sudah sering mendengar, kita mengucapkan, dan kita sudah sering sekali menerima firman Tuhan, pengajaran mengenai bagaimana lahir baru itu. Ketika ada orang yang bertanya apa sih artinya lahir baru, biasanya kita akan menjawab bahwa artinya lahir baru itu mungkin ada yang menjawab, oh lahir baru itu berarti sudah dibaptis. Kemudian ada sebagian lagi yang menjawab, oh lahir baru itu berarti orang yang percaya dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, jawaban-jawaban itu benar, namun kurang mendalam. Karena arti lahir baru itu tidak sesederhana demikian. Orang yang lahir baru itu bukan hanya sekedar ikut pelajaran tentang bagaimana hidup Kristen itu, percaya, setelah itu lalu dibaptis dan urusan selesai, kemudian ada jaminan, dijamin kita pasti masuk surga. Tidak semudah demikian ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kita akan menyelidiki bersama apa kata firman Tuhan mengenai lahir baru. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi Kristen itu bukan karena kita lahir di keluarga Kristen, bukan karena orang tua kita Kristen, dan juga bukan karena kita beribadah ke gereja setiap hari Minggu. Menjadi Kristen itu diawali dengan sebuah titik balik yang disebut dengan lahir baru. Apa itu? Yakni mengaku dosa, meminta ampun atas dosa kita, kemudian mengaku percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan tanpa kelahiran baru, kekristenan itu hanya sebatas tradisi atau ya sebagai identitas kita saja. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kelahiran baru itu adalah sebuah hal yang pribadi. Ini adalah urusan masing-masing pribadi dengan Tuhan. Kita tidak bisa numpang mengenai keselamatan kita. Kita nggak bisa numpang kepada suami, kita tidak bisa numpang kepada saudara kita, orang tua kita. Tetapi itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi Kristen itu tidak sesuatu yang sederhana karena ada hal yang harus kita pahami dengan benar. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini saya akan membagikan 3 hal penting terkait dengan kelahiran baru yang harus kita sadari. Yang pertama, kelahiran baru itu adalah proses awal untuk seseorang memperoleh keselamatan. Ingat baik-baik ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kelahiran baru itu adalah proses awal untuk kita atau seseorang memperoleh keselamatan. Tanpa kelahiran baru, seseorang tidak bisa memperoleh keselamatan. Di dalam Yohanes 3 ayat 3, di situ dikatakan Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kelahiran baru itu bukanlah sesuatu yang atau hal yang bisa kita anggap remeh atau kita bisa tunda-tunda. Dan kita harus memastikan pada hari ini, diri kita ini
sudah mengalami kelahiran baru. Kita juga harus pastikan bahwa anggota keluarga kita, anak-anak kita, suami, orang tua, siapapun yang tinggal bersama dengan kita, mereka dipastikan sudah mengalami kelahiran baru. Sebab apa? Keselamatan itu akan terjadi ketika mereka mengalami kelahiran baru. Dan hal ini tidak tergantung kepada kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua mereka atau orang tua dari anak-anak kita, atau kita istri dari suami kita. Tidak, ibu-ibu, melainkan kelahiran baru itu menjadi sesuatu yang urusan pribadi mereka sendiri. Jadi kita harus pastikan, oh, keluarga saya semuanya sudah mengalami kelahiran baru. Jadi sangat penting memastikan kelahiran baru dari masing-masing diri kita ataupun anggota keluarga kita. Karena kelahiran baru menjadi titik awal untuk kita memperoleh keselamatan, menjadi penentu untuk kita memperoleh keselamatan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus terus melihat bagaimana yang kita lakukan, terjadi, kita alami di dalam kehidupan kita berkaitan dengan kelahiran baru. Yang pertama, pastikan kita sudah mengalami kelahiran baru itu sebagai proses awal untuk kita memperoleh atau menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Yang kedua, yang harus kita perhatikan terkait dengan kelahiran baru, yaitu bahwa kita harus yakin bahwa kita sudah lahir baru dan diselamatkan. Berikutnya, kita harus betul-betul meyakini, jangan lagi goyah, jangan lagi ragu. Ketika engkau sudah memulai titik balik itu, lahir baru, maka di situ kita harus yakin bahwa kita ini betul-betul sudah diselamatkan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-13, di sana dikatakan semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bahwa kamu tahu memiliki hidup yang kekal. Ini sangat penting. Ibu-ibu, apakah kita sudah benar-benar yakin kita punya hidup yang kekal? Apakah kita sudah benar-benar yakin kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan? Apa sih yang bisa menjadi tolok ukur atau kita bisa mengukur diri kita? Apakah kita ini sudah betul-betul menjadi orang yang diselamatkan? Ada banyak yang saya tuliskan, saya akan bagikan kepada ibu-ibu sebagai patokan kita, sebagai tolok ukur kita, apakah kita ini sudah memiliki hidup yang kekal, yaitu keselamatan. Yang pertama, kita punya kepastian akan keselamatan itu, yaitu bahwa kita percaya kepada nama Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Ini menjadi satu langkah penting. Yang pertama, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sudah menjadi satu kunci atau bekal kita untuk kita menikmati keselamatan dari Tuhan. Kemudian selanjutnya, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menghormati Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita dan sungguh-sungguh berusaha untuk menaati perintahnya, seperti ayat pertama yang kita baca di dalam ayat panduan kita, bahwa kita harus mentaati akan perintah dari Tuhan Yesus. Maka di situ kita menjadi orang-orang yang dipastikan kita mengalami keselamatan. Kemudian yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan Yesus dan bukan dunia ini. Ada banyak orang Kristen yang tidak mengasihi Tuhan, tetapi justru malah mengasihi dunia ini. Dan banyak orang yang tidak tertarik dengan Tuhan Yesus, tetapi justru tertarik terhadap dunia ini. Saudara-saudara, sudahkah kita menjadi orang-orang yang tertarik kepada Tuhan Yesus
setiap hari dalam kehidupan kita dan mengasihi Tuhan Yesus. Maka kalau engkau setiap hari ingin berjumpa Tuhan Yesus, ingin bersekutu dengan Tuhan Yesus, dipastikan engkau punya hubungan yang luar biasa dan Tuhan menjamin keselamatan kita. Yang selanjutnya adalah kita sudah bisa tekun melakukan kebenaran dan bukan dosa. Orang yang lahir baru itu bertekun dalam kebenaran, melakukan sesuatu yang baik, bukannya melakukan hal-hal yang tidak baik atau dosa. Sudahkah kita bertekun melakukan hal-hal yang benar? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya orang yang memiliki keselamatan adalah orang yang mengasihi sesama saudara-saudaranya, mengasihi sesama manusia. Kita tidak pandang bulu siapapun, kita sanggup mengasihi. Orang yang menyakiti kita, orang yang membuat hati kita kesal, sanggup gak kita mengasihi dia? Kalau kita masih punya beban, kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa mengasihi orang lain, bagaimana Tuhan mau full mengasihi kita? Saudara-saudara, walaupun memang kenyataan Tuhan itu memang mengasihi kita, tetapi pantas gak kita sebagai orang-orang yang menerima keselamatan tapi masih punya beban, yaitu masih punya tidak membereskan hubungan dengan orang lain. Saudara-saudara, mari kita pastikan dengan siapapun kita harus berdamai, dengan siapapun jangan pernah kita meninggalkan masalah. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kita juga selanjutnya harus menyadari bahwa Roh Kudus itu diam di dalam kita. Kalau kita sadar Roh Kudus diam di dalam kita, kita tidak akan melakukan hal yang sembrono. Kita tidak akan melakukan hal yang tidak tertib. Kita akan melakukan hal-hal dalam pimpinan Roh Kudus. Kemudian ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang memastikan kita sudah mengalami keselamatan dari Tuhan? Yaitu kita berusaha sungguh-sungguh meneladani dari kehidupan Tuhan Yesus. Kalau setiap hal yang kita kerjakan itu berdasarkan kita meneladani Tuhan Yesus, maka dipastikan kita tidak punya beban apapun di dalam kehidupan kita, dalam arti beban dosa, beban hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan yang kita lakukan. Kalau kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, bisa dipastikan kita sudah mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Selanjutnya adalah kita tetap tinggal, kita tetap percaya dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang iya dan amin, menuntun langkah kehidupan kita. Yang terakhir, biarlah kita memastikan keselamatan kita itu dengan apa? Yaitu sungguh-sungguh merindukan dan mengharapkan, ini yang penting adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sudah siapkah kita dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Apakah kita gentar menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Seharusnya kita sebagai orang-orang yang sudah memastikan diri kita memiliki keselamatan, kita tidak gentar dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Justru itu adalah hari yang kita nanti-nantikan. Yang ketiga, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita perlu mengetahui berkaitan dengan lahir baru. Yang ketiga, lahir baru itu menjadikan kita, kelahiran baru itu menjadikan kita sebagai manusia yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam proses kelahiran baru, kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru, yakni manusia batiniah dengan roh dan hati yang baru, bahkan roh Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita. Dengan demikian kita terus diproses menjadi pribadi yang taat, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, baik yang kita dengar melalui khotbah ataupun yang tertulis di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang lahir baru itu adalah orang-orang yang tidak mau lagi hidup
di dalam dosa, tidak mau lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan terus berusaha bertumbuh serta mengembangkan karakter-karakter Kristus di dalam dirinya. Kalau kita berkata, saya lahir baru, sudah dibaptis, dan tiap minggu ke gereja, sudah berkata, aku percaya Tuhan Yesus, namun hidup kita sehari-hari tidak ada bedanya dengan hidup kita yang dulu, berarti kita belum lahir baru. Misalnya, dulu kita suka berbohong, dan sekarang kita ini masih juga suka berbohong. Itu artinya kita tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Saat kita lahir baru, memang secara fisik tidak ada yang berubah dari diri kita. Yang berubah adalah rohani kita, dan orang-orang yang bisa merasakannya mengenai perubahan itu di dalam kehidupan kita seiring dengan berjalannya waktu. Maka ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah benar-benar lahir baru setelah sekian tahun menjadi murid Kristus? Atau saya hanya sekedar anggota gereja? Atau asal percaya saja bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Belum terlambat ibu-ibu untuk kita berubah dan mengalami perubahan hidup agar semakin serupa dengan Kristus dan lahir baru itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami sudah mendengar panjang lebar mengenai lahir baru. Kami sebagai orang-orang yang percaya, kami bersyukur kalau Tuhan terus menuntun kehidupan kami, karena dengan kekuatan kami tidak mampu untuk kami menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang lahir baru. Tetapi bersama dengan Tuhan, oleh kekuatan dari Tuhan, kami dimampukan untuk kami boleh meyakini sepenuhnya kami sudah lahir baru dan kami sudah mewujudkannya dalam kehidupan kami. Hari semakin hari kehidupan kami semakin berubah ke arah yang lebih baik. Kami semakin mengikuti teladan Kristus dan hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati semua ibu-ibu. Biarlah kami terus percaya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Lani. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Joyce. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa buat persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu itu menguatkan iman percaya kami kepadamu, menjadi pelita buat jalan hidup kami hari lepas hari. Sebentar kami akan memberi persembahan, seberapapun jumlah persembahan kami Tuhan, kiranya dapat membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati persembahan kami, berkati juga pengelolanya. Kiranya dapat persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ibu-ibu, saya mengingatkan untuk hal persembahan, ibu-ibu dapat membawa persembahan yang telah dimasukkan dalam amplop. Ibu-ibu dapat masukkan di gereja, ada kotak persembahan, nanti ibu dapat memasukkannya di sana. Bawa pada jam kerja. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah PWK sore ini. Kami persilahkan Ibu Joyce untuk menutup dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah online kami sore hari ini. Kami percaya kehidupan kami terus dipimpin oleh Tuhan dan hari demi hari kami semakin mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan kembali kepada aktivitas kami. Tuhan menolong kami apapun yang kami kerjakan dan berkat Tuhan limpah bagi kami dan juga keluarga kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.